Tugas vlog museum. Anak sejarah kok main-main mulu sih? Apa bedanya yang gak sejarah sama yang sejarawan? Haha, bener banget sih. Bedanya kalau sejarawan harusnya kita jadi pengayom informasi sejarah ke masyarakat. Tapi karena belum, ya udah deh kita simulasi lagi jadi pengunjungnya. Tapi walaupun jadi pengunjung lagi, kita tetap bisa belajar kok. Cuman POV-nya gak boleh biasa-biasa aja ya. Sini aku ajak main ke pengalaman luar biasa yang aku miliki. Kali ini aku pengen ngajakin sudut pandang yang berbeda banget dari belajar sejarah. Kalian itu pernah gak sih jalan-jalan ke suatu tempat tapi berasanya tuh kayak lagi main di surga? Nah, bagi aku, main ke tempat-tempat sejarah itu sama dengan kita tuh main ke surga. Dan kalau kita itu rindu sama sejarah masa lalu yang melekat, jadinya kita kesini deh. Dan terlebih lagi, aku itu seorang animator sejarah. Jadi bagi aku, Museum Galeri Rasulullah ini bener-bener keren banget. Karena selain ada benar-benar peninggalan bersejarahnya Rasulullah dan sejarah Islam yang besar sampai dari sejarah Indonesia, ada juga lukisan-lukisan sejarah dan ada animasi sejarah yang kalau kita ke sana kita tuh jadi merasa ada di dalamnya banget. Dan belajar sejarah dengan animasi dan cara seperti ini seseru itu loh. Benar-benar kayak lagi di surga sih. Iya, tapi sebelum kita masuk ke dalam tentang museumnya, aku pengen kasih pembukaan khusus buat teman-teman. Karena Masya Allah, Alhamdulillah waktu itu aku main ke Aljabar, ternyata Allah kasih aku hadiah, dimana aku ketemu sama orang yang keren banget juga, di tempat yang keren, dan orang yang keren, waktunya juga keren. Dan itu adalah Ustadz Husain. Dan juga beruntungnya aku ketemu sama anak-anak Gaza, yaitu Ramadan dan Walid Al-Jazar sekeluarga. Ini benar-benar kebetulan hadiah dari Allah banget sih. Soalnya aku benar-benar gak tahu jadwalnya. Aku kayak firasat gitu malamnya, kayak pengen ketemu sama mereka, scroll-scroll tentang Ramadan sama Ustadz Husain. Karena aku sendiri juga rindu dan sangat perhatian sekali dengan isu-isu di Gaza. Aku gak bisa ngelupain. Dan ibaratnya kalau kita itu sebagai aktivis, sebagai pejuang Palestina, dan hadiahnya adalah ketemu mereka langsung. Masya Allah, luar biasa banget. Dan ini adalah cuplikan dari pembukaan yang mereka berikan. Kami tahu kalian, saudara-saudara kami tercinta di Indonesia, kalian juga pernah kan hidup berjajah, bahkan lebih dari 3 abad. Namun lihat ketegaran kalian semua, kesabaran kalian semua, perjuangan kalian semua, perlawanan kalian semua akhirnya membuahkan hasil dengan izin Allah. Indonesia merdeka dengan perlawanan, dengan kekuatan, dan itu yang sedang dijalani oleh Gaza hari ini. Warga Gaza sedang mengambil ibrah dan pelajaran dari sejarah perlawanan umat Islam Indonesia. Maka dengan itu, insya Allah kami yakin sekali kemerdekaan akan datang untuk Palestina, dan saat itu kita semua akan bertemu di Masjidil Aqsa, bukan sebagai wisatawan, tapi sebagai umat Islam yang membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan kotor Zionis. Merinding banget sama pesan penting yang disampaikan oleh Ramadan dan Ustadz Husain. Kita lagi-lagi diingatkan kalau kita itu punya identitas, kita itu punya sejarah. Sayangnya, kita itu kalau ngebahas sejarah kita nggak pernah ngebahas esensinya. Kita nggak pernah belajar sejarah kita tuh mendalami maknanya, amanahnya, pesannya, perjuangannya, pelajarannya. Itu kita nggak diajarin kayak gitu. Kita cuman ya udah ingat kita punya masalah terjajah, terus kita ingat kalau kita itu merdeka dengan bantuan pahlawan kayak gitu. Tapi kan kita nggak ingat kalau kita itu juga punya pesan yang sama, esensi yang sama. Kalau kita tidak boleh bungkam terhadap ketidakadilan, kalau kita itu punya sejarah yang besar, manusia-manusia pejuang yang tidak diam terhadap kezaliman, penjajahan, dan apapun itu yang di depan kita itu adalah kejahatan. Makanya kita itu juga gak boleh jauh dari sejarah, jauh dari Rasulullah. Kenapa kita itu sekarang rasanya jauh banget ya dari mengenal sejarah, mengenal Rasul, mengenal siapa sih kita, umat siapa, atau kita tuh sebenarnya diri kita itu siapa gitu. Kita jarang datang ke museum-museum. Dan itu juga karena memang monoton juga sih ininya, para sejarawan yang mengayomi masyarakatnya gak semerta yang ayo loh kayak gitu, bangun dari penyakit-penyakit yang kita miliki saat ini. Nah di situ juga ada pesan bahwa lagi-lagi kita punya sejarah besar. Kita harus bangga, kita harus ingat kalau kita adalah umat Islam yang punya sejarah dari masa Rasulullah sampai sekarang, bahkan sebelum Rasulullah itu juga kita juga punya sejarah Islam yang besar di dalam Al-Quran. Itu full, yaitu kisah-kisah melawan terhadap ketidakadilan, melawan terhadap kezaliman, terus rezim dan lain sebagainya. Maka kemana kita dengan Al-Quran kita, sejarah kita, karya kita? Dan lagi-lagi sejarah itu tidak dibangun dengan tunggangan
para penjajahnya, tunggangan, mesin-mesin atau alat yang instan, yang kalau kita pakai itu ternyata kita malah ngedukung penjajahannya. Kalau kita pakai itu malah membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Yang aku maksud di sini adalah AI ya. Kan kita lihat sendiri kalau di peradaban kita itu banyak ilmu, banyak karya, banyak lukisan, bahkan kamera sendiri itu juga ditemukan oleh orang Islam. Lalu kenapa tiba-tiba ketika ada AI, guru-guru tuh sama mahasiswa tuh kayak pada males gitu loh buat belajar lagi tentang gimana sih belajar dengan karya sendiri. Gak mau mereka. Nah sayang banget kan, kita punya peradaban besar, sejarah besar, tapi kita malah lupa sama sejarah kita sendiri dan malah mengagungkan peradaban yang asing, peradaban yang lain. Dan anehnya orang-orang seperti itu adalah sejarawan Islam sendiri. Yang kan lucu. Kayak contohnya aja sekarang aku pakai lagu Pagaminerian, yaitu Islamic World. Nah mereka itu bikin lagu dan video musik animasi untuk sejarah Islam ya, peradaban Islam gitu. Dan sebenarnya juga ada gamenya gitu. Nah anehnya, mereka itu kan orang ini ya, bukan beragama Islam, ataupun mereka itu juga budayanya itu juga masih lumayan jauh gitu dari Islam informasinya. Tapi mereka itu membuat karya itu benar-benar terasa sangat bangga, terasa sangat effortnya, luar biasa usahanya. Dan tanpa AI sekali lagi ya teman-teman, karya besar itu tidak akan berasal dari AI dan tidak akan mengabadi, tidak akan berdampak yang baik gitu kalau dari AI itu. Tapi kalau dari manusia itu benar-benar inspirasinya hebat banget. Dan aku bisa ngerasain betapa lumayan malu ya kalau dilihat sendiri bangga juga punya peradaban Islam gitu. Tapi ketika orang Jepang yang bikin lagu tersebut gitu, bukan kita sendiri, itu agak sedih sih. Nah, di saat maksudnya di Indonesia itu banyak animator-animator dan seniman Islamnya, itu emang banyak yang gak didukung teman-teman oleh orang-orang di sekitarnya di Indonesia. Padahal kayak kita tuh orang-orang berintegritas gitu, orang-orang yang akan memajukan negeri ini, memajukan bangsa ini dengan edukasi yang jujur, inovatif dan juga usaha yang maksimal. Dan terasa betapa bangga seniman-seniman itu dengan sejarah Indonesia dan identitas Indonesia. Tapi terkadang akademisinya malah, sejarawannya malah kagumnya sama yang asing gitu. Kayak kok bisa tiba-tiba membelanya itu semuanya dari AI, sejarah itu digunakan dengan AI dan karya-karya lainnya tuh AI terus. Padahal itu tuh tidak bisa dihitung sesuai portofolio atau karya sejarah ataupun itu jujur atau gimana, itu tidak bisa dihitung karena lagi-lagi portofolio yang seperti itu kalau kita joki atau palsu itu kan bohong. Dan kita nggak menggunakan proses pelajaran sendiri, kode etik sendiri, metodologi sendiri. Apalagi nanti kalau kita gunakan untuk memerdekakan Palestina, itu sama sekali nggak masuk itu. Kalau mau urgen-urgenan, kenapa orang Palestina nggak ada yang pakai AI? Atau kenapa Jepang nggak pakai AI? Kan dari dulu memang sesuatu itu maju karena usaha manusianya sendiri. Gak mungkin nanti Indonesia maju karena karya AI semua gitu. Justru malah itu yang lucu, kita malah jadi gak punya budaya, kita malah jadi gak punya identitas dan gak punya karya tangan manusia. Emang gak ada yang berbakat gitu di Indonesia gitu kan. Gak kayak Jepang, gak kayak Palestina. Kemerdekaan kita juga dulu karena orang-orang hebat, karena orang-orang yang berpendidikan, yang jujur, yang mau usaha untuk edukasi dan harta untuk memajukan keadaan Indonesia yang terpuruk, yang terjajah, yang gelap, yang jahiliyah, yang kena tindas dan tidak adil menjadi luar biasa mereka. Jadi jangan sampai kita cuma terjajah lagi. Terjajah apa? Terjajah data, terjajah pikiran, terjajah pemikiran, terjajah kagum gitu. Padahal kita tuh punya identitas sendiri, kita punya kebanggaan sendiri. Jangan sampai kita malah kena tipu, kena FOMO, kena globalisasi yang tanpa filter, hoax dan tidak ada dasarnya gitu. Kan kita lihat sendiri kalau di peradaban kita itu banyak ilmu, banyak karya, banyak lukisan, bahkan kamera sendiri itu juga ditemukan oleh orang Islam. Lalu kenapa tiba-tiba ketika ada AI, guru-guru tuh sama mahasiswa tuh kayak pada males gitu loh buat belajar lagi tentang gimana sih belajar dengan karya sendiri. Gak mau mereka ngegambar lagi, gak mau mereka ngefoto lagi, nyari-nyari sumber, gak mau. Karena maksudnya kita tuh dari kasih katanya teknologi yang canggih, jadi ya wajar lah kalau gambar atau lukisan itu tergantikan, katanya sebagaimana lukisan itu tergantikan dengan foto gitu kan. Tidak relate sama sekali, itu sangat dangkal, kita sangat dangkal memahami sejarah. Datanglah ke museum yang besar seperti Galeri Rasulullah, kita ingat animasi-animasi ini diciptakan oleh siapa, karya manusia itu yang akan menginspirasi manusia, yang akan bernilai, yang akan mengabadi, yang akan membangun negeri ini dan mengedukasi. Tapi kalau karya dari AI, apa artinya? Apakah ada manusia yang, apakah ada seruan-seruan atau pembicaraan tentang penciptanya? Kan tidak. AI itu karya yang sangat tidak ada nilainya dalam konteks sejarah, dalam konteks dakwah, dalam konteks agama. Karena segala sesuatu hal yang baik itu juga harus melakukan hal yang baik juga. Jangan dipaksakan dengan sesuatu yang tidak halal, jangan dipaksakan dengan sesuatu yang buruk. Bahkan orang kafir Quraisy aja membangun Ka'bah, merenovasi kembali, itu mereka itu menggunakan duit halal, gak mau menggunakan uang-uang haram mereka. Padahal mereka itu orang kaya. Kalau mereka kumpulin tuh uang-uang haram mereka pasti bisa bikin Ka'bah itu lebih bagus lagi dan lebih besar. Tapi mereka yakin kalau Ka'bah itu tempat yang suci, mereka nggak mau mengotori itu. Akhirnya pakai uang halal mereka, dan uang halal mereka itu kurang, dan akhirnya yang tadinya bentuknya persegi panjang jadi berbentuk kubus aja, jadi lebih kecil, terpotong. Bahkan kita itu kalah ya sama orang kafir Quraisy. Masa kita mau memerdekakan Palestina dari AI, dari template,
dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kodrat sejarahnya, dengan kodrat karya seni, karya ilmu, itu tidak berintegritas dan orisinal gitu kan. Museum sendiri juga kita lihat lagi, siapa sih yang menciptakan sejarahnya, apakah itu mesin, apa gitu, karya-karya orang-orang yang males gitu ya. Jadi akhirnya mereka tuh ditunggangin sama alat itu lebih canggih, peradaban alat itu lebih mulia daripada manusia. Kan salah, kan tidak seperti itu. Kita harus kembalikan pelajarannya ke sejarah asli kita. Dekatlah dengan manusia, dekatlah lagi dengan pencipta, dekatkanlah lagi dengan bagaimana kita harusnya berproses dalam belajar dengan jujur. Kita tidak bisa memaksa yang haram, dan apapun itu tujuan untuk menguntungkan diri kita sendiri, itu tidak baik untuk dibawakan kepada niat-niat yang baik seperti memerdekakan Palestina. Kalau kita memerdekakan Palestina dan bangsa kita sendiri dari kegelapan seperti ini, maka janganlah kita mengambil untung seperti mengambil untung yang kalau aku bicara tentang Palestina, aku bisa dapat viewers, aku bisa dapat likes, aku bisa dapat banyak sorotan gitu. Jadinya kita untung terus jadi bisnis. Janganlah menggunakan sejarah itu untuk bisnis. Janganlah menggunakan sejarah itu untuk kepentingan diri sendiri belaka, yang akhirnya sejarah itu diotak-atik, diubah dan digiring gitu saja untuk orang-orang menjadi tertarik biasa, bukan yang mengedukasi. Makanya kita harus jujur dengan pesan, jujur dengan sejarah apa adanya. Mau itu memang pahit, mau itu memang harus mengutarakan kejahatan, harus mengutarakan suara. Itulah sejarah itu harus selalu bersuara keras agar identitas kita tidak lupa dan keadilan ditegakkan. Oh iya, bicara tentang Palestina, kenapa sih harus sambung-sambung ke Palestina lagi? Jangan lupa teman-teman, kalau di Museum Al-Jabar itu juga mengandung kisah Rasulullah yang sedang menerima wahyu, sholat, dan melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu emang kemana? Kita harus ingat kalau kita itu punya 2 rumah suci. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma Ka'bah, tapi kita juga harus memuliakan Baitul Maqdis. Bahkan di dalam ayat di Al-Quran itu di surat Al-Isra kita disuruh sama Allah, wahai Bani Israel atau umatnya Nabi Musa, dan harusnya itu juga umatnya Nabi Muhammad juga ya maksudnya, untuk masuk ke dalam Palestina, bumi Syam yang sudah diberkahi, dan memakmurkan negeri tersebut. Dan maksudnya kita itu juga sama kayak Indonesia sama Palestina tuh mirip banget, dimana mereka itu sama-sama hidup dengan pluralisme, ada agama-agama yang hidup bersamaan, lalu juga ada budaya-budaya yang bercampur, jadi hidup berdampingan. Nah, Indonesia itu juga sama, ada katedral, ada masjid yang bertetangga gitu. Di Palestina itu juga sama. Dan ketika kita itu sedang ada kesulitan melawan penjajahan, Palestina itu membantu kita, padahal dia tuh juga lagi susah gitu. Nah, sama, makanya kita juga harus membantu Palestina ketika Palestina itu sedang melawan penjajahan. Sebagaimana kita dulu juga melakukan hal yang sama, mereka melakukan hal yang sama, membela kita gitu. Lagi-lagi ingat kata-kata Ramadan ya, kalau kita itu harus ingat sejarah kita lagi, tentang perjuangan kemerdekaan kita lagi, karena lagi-lagi Palestina itu sedang berjuang untuk kita semua, untuk peradaban dunia, agar kita itu tidak diam terhadap ketidakadilan. Nah, sedangkan apa yang terjadi di Indonesia dan di akademisi dan di sejarah, itu yang terjadi adalah penjajahan intelektual, lalu juga penjajahan mesin ya, penjajahan teknologi gitu. Jadi kita itu ketergantungan, kita tidak punya keahlian, kita tidak punya kemampuan sendiri untuk melakukan sesuatu, perlawanan atau menciptakan karya sendiri tuh kita nggak mampu. Kita selalu disuapin, kita selalu maunya yang instan, kita tuh selalu maunya yang gampang, yang menguntungkan diri sendiri. Terus nanti kalau kita upload gitu-gitu kita untung kayak gitu, kita nggak dari awal kayak gitu. Nah, itu kan menyalahi sejarah banget ya. Kalau di sejarah Indonesia sendiri ada jaringan-jaringan ulama di Nusantara, dan di Al-Jabar itu disebutkan loh jaringan-jaringan ulama, atau bahkan bagaimana Indonesia bertemu dengan para pedagang-pedagang muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim bertemu. Lalu mereka kan punya keahlian tuh, keahlian trading, keahlian bicara, keahlian berbudaya, melakukan penyebaran Islam dengan seni, ada Wali Songo dengan wayangnya, ada dengan berbagai macam keilmuan, ada yang menulis kitab. Muncul kutab-kutab, pesantren, dan kiai-kiai yang menuliskan kitab-kitab dan umat-umatnya. Tapi di masa lalu juga awal-awal peradaban Islam itu juga di Indonesia menulis kitab-kitab juga, dan terkenal ke seantero dunia. Ada Buzurg bin Syahriar yang menuliskan kitab Zabaj, yaitu tentang Nusantara di masa lalu, gimana Nusantara itu waktu itu masih mayoritasnya itu non-Islam, lalu akhirnya pertemuan kepada
mereka raja-raja yang masuk Islam dan menceritakan bahwa negeri kita adalah negeri di mana para maharaja berada, negeri yang begitu banyak emasnya, negeri yang begitu banyak binatangnya, tumbuhannya, kebudayaannya, orang-orang yang penuh dengan keilmuan bintang, keilmuan pelayaran, keilmuan perdagangan, teknologi irigasi, maritim, segala macam. Itu kita benar-benar terkenal banget di kitab-kitabnya. Ada juga Muzuj Az-Zahab, kalau nggak salah Muzuj Az-Zahab itu juga ada kitab yang menceritakan tentang Indonesia dan India. Dan banyak sekali guys. Ada juga Ibnu Battuta, dan kita itu sering disebut sama ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu itu kalau kita itu punya budaya yang besar gitu. Kita punya keilmuan dan keahlian besar. Kenapa kita lupa kalau kita itu nggak ditunggangin sama asing, tapi kita tuh bertemu, kita tuh hidup berdampingan, nggak saling melupakan skill masing-masing atau saling ingin memanipulasi. Kan tidak seperti itu, tidak seperti sekarang di mana globalisme itu malah menghapuskan sejarah kita, lalu malah menjajah kita dengan ketergantungan alat-alat, dan kita tuh tidak bisa membuatnya, tapi kita tuh terus mengkonsumsinya. Kayak template-template juga sama, atau alat-alat apapun itu, kenapa kita tidak bisa membuatnya? Kalau Jepang kan mereka buat sendiri gitu-gitu, dan banyak lah macamnya gitu. Jadi kayak ayolah kita belajar lagi sejarahnya, ayo kita lihat lagi museumnya, kita terinspirasi lagi untuk menjadi manusia, untuk menjadi pilar-pilar peradaban lagi. Lalu kita membawa pesan kemerdekaan lagi, keadilan lagi, keintegritasan lagi, keilmuan yang jujur, keilmuan yang berproses. Kita bawa Indonesia menuju masa depan yang cerah. Karena kasihan di masa depan kalau kita terus merusak meritokrasi, kita terus melakukan hal yang haram untuk dipaksakan ke sesuatu yang baik. Itu yang tanggung ulah kita di masa ini, itu adalah generasi kita di depan. Generasi kita di depan sudah sangat mengkhawatirkan ya, dengan brain rot, kebodohan-kebodohan yang merajalela, atau dengan AI ini sudah membuat pengangguran di mana-mana. Lalu ada genosida, lalu semakin miskin orang-orang yang miskin, semakin kaya orang-orang yang kaya. Jadi itu juga masalah bagi para pendidik agar ingat beban generasi ke depan. Kini tercampur tekan-tekan jatuh tanpa jiwa, lingkungan rusak, manusia jadi korban. Nah, pesantren-pesantren itu dan para ilmuwan-ilmuwan muslim di Indonesia juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lalu, dan juga kesenian-kesenian dan berbagai macam warisan-warisan hebat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Itu berasal dari pesantren, itu berasal dari laboratorium ilmu-ilmu, gerakan-gerakan edukasi yang sampai sekarang itu kita rasakan sejahteranya. Bagaimana mereka itu mengusir penjajah dari tanah kita. Di Galeri Rasulullah juga ada replika-replika, bahkan pistol-pistol asli peninggalan perlawanan kemerdekaan masa lalu di Indonesia. Ada wayang-wayang, lalu ada kitab-kitab, ada lukisan, semuanya lengkap. Semuanya adalah hasil karya tangan orang-orang yang emang belajar, yang emang mengasah skillnya. Itu benar-benar kita tuh berada di peradaban yang penuh skill ya. Jangan sampai kita malah mengubah kemerdekaan itu menjadi hal yang kosong, dan sekarang kita melahirkan peradaban yang tidak punya identitas dan tidak punya karya. Itu ngeri banget sih guys. Jadi ayo kita sama-sama yuk, kita selalu ingat sejarah dan kembangkan bakat kita. Sekilas kita ingat lagi yuk reminder dari Ustadz Husein dan Ramadan. Bakal segera mati, dan yang kecil akan lupa tentang kejadian ini. Namun kata Ramadan, ya memang banyak dari kita, orang tua kita yang sudah mati, sudah syahid, sudah meninggal, tapi anak-anaknya lupa, gagal mereka. Bagaimana mungkin seorang anak Palestina yang ayahnya dibunuh syahid, ibunya dibunuh syahid, keluarganya dibunuh syahid, lantas melupakan bahwa ada tangan-tangan kotor yang sedang menjarah kekayaan negeri mereka. Tidak mungkin anak Gaza ini bisa melupakan penjajahan ini harus dimusnahkan. Nah, kita ingat lagi nih, apa sih fungsinya museum kita? Museum kita itu fungsinya itu untuk mengingatkan lagi kita tentang identitas kita, tentang perjuangan masa lalu kita, pesan-pesan moral, pesan-pesan kemanusiaan kita. Kan kita jadi mulai lupa untuk menjadi manusia, lalu kita juga mulai lupa untuk berempati, mulai lupa untuk mempunyai gairah berusaha terhadap sesuatu. Maka
disinilah fungsi dari museum tersebut. Nah, di Aljabarnya ada keren-keren banget. Ada pokoknya peninggalan-peninggalan bersejarah, ada kitab-kitab di masa lalu, ada peci-peci, lalu ada kursi-kursi, bahkan ada alat-alat perang Indonesia Nusantara di masa lalu saat melakukan perlawanan kepada penjajah. Itu benar-benar membuat kita itu kayak terjun gitu ke perjuangan para santri-santri di masa lalu. Nah, makanya kita tuh harus ingat ya, perjuangan kemerdekaan masa lalu itu bukan cuman lalu kita itu sekarang tuh berleha-leha terus menikmati kemerdekaan itu, enggak, tapi kita tuh harus selalu mengingat perjuangan itu, bersyukur dan menjaga kemerdekaan ini, jangan sampai itu semua tersia-sia. Mungkin itu saja vlog dari saya, bahwa Museum Al-Jabar ini isinya tuh benar-benar keren banget, dari teknologi-teknologi, dari sejarah Islam, dari masa Rasulullah lahir sampai ke masa kini, masa Indonesia, masa Islam disebarkan di Jawa Barat. Itu lengkap banget, lengkap semua itu sejarah Islamnya, dengan kemasan animasi, kemasan miniatur-miniatur, bahkan peninggalan-peninggalan asli atau replika. Dan itulah yang sesungguhnya dinamakan sejarah publik. Sekian dari saya, sekian dari penjabaran saya. Sejarah publik itu tidak tentang AI, tidak tentang joki, tidak tentang segala hal yang palsu, tetapi mengasah kemampuan kita, memaksa kita untuk mengemas sejarah untuk menjadi lebih mudah, lebih dimengerti, mengalir, dan bermanfaat esensinya kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فصرت أنا إني حرب فنسيت